Kiai Pati akhirnya tertangkap. Pantaskah dihukum mati? Sing nembih rame niki kan gara-gara masalahnya roto-roto jamaah kula nggih estri kabeh. Nah niki kula ngeten. Ternyata tiang niki sakti, ngerti sakti ya. Iso nambani uang. Terus saged bedek lho nih. Unek-unek sampean kadang saged bedek. Terus kadang omongin niku mandi ngoten lho. Wah, sing berat niki tiang lak wis duwe kelebihan ngeten niki. Niku mongko tiang niki langsung sifat takabure teko. Kewendel ngaku dadi wali niku kendel. Tapi ancen ngoten. Omongin niku mandi. Terus tiang niku kata sing mertamba ten mriku, njaluk tulung ten mriku. Tapi jenengan tiang ahli ngaji patokane mek siji saja nih. Masih wonge kiai alim umpamane tapi duwe pondok santrine akeh sakti ya apa masih wonge utope ya apa tapi lah nabrak syariat ya mboten usah dienut. Nah ini kudu asline kula masih ngaji ten masjid mriki Mas yo ngaji nggawa kitab. Tapi lak kula nerjang syariat nggih mboten usah dienut. Lan mboten angsal dibenerno. Salah tetep salah. Lah niki terus mboten perlu jenengan menyalahkan lintune. Nggih sing salah niki mawon. Tur ojo dibelo. Indalem benerno. Salah nggih tetep salah. Ternyata niki kasusnya kan pun dangu. Makanya kula niki keranten sing viral niku video kali fotone kanca kula. Kula nggih telepon kali kanca kula. Niku kan sing wonten ten mriku kan sak panggung kali Sayyid Zulfikar As-Saibani Sidoarjo. Ya napa niki Sayyid? Ya Allah ancen fitnah nggih ngoten niku nggih. Terus pundi Said? Niku jenengan manggung kapan niku? Niku tanggal 3 Juli 2025. Kula mboten kenal, kula mboten ngertos. Tiang mriko jenenge yayasan mriko ngundang lewat ajudan kula ngoten. Jadi ngundang sholawatan lewat ajudan kula. Keranten kula kosong nggih, kula ACC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buka Islamiyah, salam buka watonia, salam buka insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Coach Channel teman-teman. Seperti biasa, tetap serbut kopinya, nikmati cemilannya, dan selalu jaga kesehatan. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa sunnah maupun puasa kodok teman-teman. Hari ini kita libur dulu ya, ngereaksi wahabi-wahabi, para wahaboy-wahaboy, karena ada masalah atau kasus yang sebenarnya lebih urgen untuk kita komentarin, untuk kita sikapin. Untuk ketika reaksi untuk hari ini mengenai kasus yang lama sebenarnya tapi lagi meledak ini sekarang teman-teman ya, yaitu kasus yang lagi viral tentang sosok kiai yang berada di Pati yang berbuat asu teman-teman, sila tapi ya yang terhitung berjumlah 50 santriwati. Ini luar biasa teman-teman ya. Namun hal ini sebenarnya bisa terjadi dari kelompok manapun ya teman-teman, baik dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah maupun kelompok non azwaja, bahkan di luar kelompok Islam pun juga ada kasus-kasus seperti ini ya. Sebagai manusia kita sebenarnya merasa malu teman-teman ya, merasa malu tentang hal ini, apalagi manusia yang katanya diberi amanat juga oleh Allah untuk mengemban atau mendidik santri teman-teman. Sebab ketika kita menitipkan anak kita di pesantren berharap belajar ilmu agama, kemudian hidup di lingkungan yang aman dari pergaulan-pergaulan yang kurang
baik teman-teman di luaran sana. Ibaratnya kita menghindari anak kita agar tidak diterkam kucing teman-teman di luar sana, malah kita menaruh anak kita ke kandang macan, makin habis teman-teman ya. Naudzubillah. Seperti yang diungkapkan oleh Kiai Syekh Rijal tadi, sebenarnya mungkin sebelum berangkat mondok ya, anak-anak kita ini harus diedukasi sebelumnya ya. Apabila ada ajakan-ajakan atau perilaku-perilaku dari kalangan manapun, baik itu ustadznya maupun kiainya maupun pengasuhnya maupun siapanya pun, jika terindikasi untuk mengajak ke arah-arah yang nggak benar, itu sebaiknya anak kita diedukasi untuk melawan atau menolak atau untuk melapor. Jangan malah kita mendoktrin hal-hal yang sebenarnya tidak sinkron sudah di era zaman ini yang sekarang makin hancur teman-teman ya. Untuk secara totalitas taat kepada guru tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir ini salah atau bukan, itu sebenarnya mungkin perlu direvisi untuk zaman saat ini, karena kejadiannya begitu beruntun teman-teman ya, dan banyak orang-orang yang memanipulasi hukum-hukum syariat untuk kepentingan nafsu bejatnya saja teman-teman ya. Nah, sebab dasarnya kan sudah jelas ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatul khaliq. Tidak ada ketaatan sebenarnya ya kepada makhluk manapun selama perintah itu melanggar norma-norma atau menabrak rambu-rambu syariat teman-teman ya. Kenapa kita tidak usah takut untuk melawan atau menolak teman-teman ya? Karena jangankan kiai selevel ini ya, kiai selevel ini, bahkan dikisahkan ada seorang ulama yang cukup masyhur di kalangan pesantren yang bernama terkenal dengan nama sebutan Kiai Barseso. Ini sepertinya Kiai Jawa padahal bukan. Itu saya pernah membaca sebuah kisah itu di salah satu kitab, saya lupa, saya bacanya di perpustakaan. Itu kisahnya memang dari Bani Israel. Nah, anggaplah kiai ini ya, ulama ini mempunyai 60.000 santri. 60.000 santri di zaman dulu teman-teman ya, waktu manusia masih nggak sebanyak sekarang. Sekarang kan 8 miliar manusia, mempunyai santri 60.000 itu sedikit sebenarnya ya. Ini zaman dulu, zaman Bani Israel. Dia mempunyai 60.000 santri dan santrinya bisa terbang semua, kan begitu. Akan tetapi nasib dari ulama ini ternyata su'ul khotimah. Memang kita akui siapapun yang pernah bergelut di dunia tarekat atau tasawuf teman-teman ya, karena di situ itu ajarannya adalah penyangkalan diri, yaitu menahan hawa nafsu, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, fokus kepada zikir dan wirid teman-teman. Maka biasanya orang-orang seperti ini nafsu birahinya itu meningkat teman-teman ya. Karena apa? Karena setiap harinya dia menyangkal. Lalu akibat penyangkalan itu syahwatnya malah meningkat ya. Ini sebuah godaan sebenarnya bagi orang-orang tasawuf. Itu godaannya memang berat banget di dalam bidang di dalam hal ini teman-teman ya. Kalau tidak kuat ya kayak kiai ini kan gitu ya. Tapi kalau kuat, nah insya Allah kan derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Karena yang membedakan manusia dengan malaikat kan nafsunya teman-teman ya. Jika mereka menuruti saja nafsunya ya mereka lebih hina dari hewan seperti kiai inilah ya. Tapi saya tidak menghakimi dan tidak kita pungkiri secara manusiawi siapapun mempunyai hasrat, siapapun loh ya, siapapun, kecuali memang orang-orang yang sudah ada di ranah itu, yang memang sudah mati rasa teman-teman, dia fokus ke Allah saja, kemudian hasrat-hasrat dunia ini sudah hilang ya, kecuali orang-orang seperti itu. Tapi secara umum manusiawi teman-teman, siapapun loh ada hasrat tadi ketika dia berinteraksi dengan seorang wanita, ketemu dengan seorang gadis, apalagi sering bertemu teman-teman, ini memang tidak bisa dipungkiri dan tugas kita memang harus mengendalikan perasaan itu. Masalah perasaan ya Allah itu yang ngasih perasaan kan, tapi kita harus menjaga perasaan itu agar tetap terjaga dan tetap suci. Jadi kalau kesaktian dari Syekh Barseso saja yang seperti itu bisa tergoda, bisa terjerumus kepada bujuk rayu setan teman-teman, apalagi sekedar seperti kita atau kiai ini yang katanya sakti mandi pengucap lah teman-teman ya, mungkin sabdo pandito ratu lah mungkin orang-orang seperti ini, tapi ya nggak ngaruh teman-teman. Dan ketika kita menolak ajakan mereka, kita nggak ada istilah kualat itu, kualat karena menolak untuk diajak berbuat kejahatan, masa iya kita kualat, kan nggak mungkin teman-teman. Semoga kasus-kasus seperti ini teman-teman semakin banyak terbongkar ya. Anggap saja kita bersih-bersih lah ya, bersih-bersih gudang. Orang-orang semacam ini agar dibongkar saja. Kemudian jangan dikasih panggung teman-teman ya, karena berbahaya, doktrinnya juga berbahaya.
dan perbuatannya pun juga berbahaya, sangat merugikan. Apalagi anak-anak ya pasti trauma teman-teman ya, keceriaannya pasti hilang, fokus untuk mencari ilmunya pasti terganggu, mentalnya juga kena. Dan jika dibiarkan orang-orang seperti ini, jika dilindungi orang-orang seperti ini, katakanlah mungkin sekali dua kali kemudian dibiarkan, itu menurut saya pembiaran itu harus ada efek jerah juga gitu loh. Jika ketemu sekali ya dibiarkan, tapi sudah nggak usah dikasih panggung, sebenarnya ada efek jerah sebenarnya teman-teman ya, walaupun tidak dipublis loh ya, andaikan loh ya, karena untuk pembelajaran, andaikan, tapi harus ada efek jerah teman-teman ya, pembelajaran agar dia bisa merenung. Jangan malah dibiarkan kemudian masih dikasih panggung, kemudian pesantrennya masih dilindungi, apalagi di backup, apalagi dengan alasan agar tidak mencemarkan nama baik pesantren. Bagaimana bisa nama baik pesantren dilindungi, akan tetapi mental anak-anak ini tidak dilindungi? Ini kan logika yang bagaimana teman-teman? Dan alhamdulillahnya kasus ini mendapat respon teman-teman ya, respon dari beberapa pihak, termasuk dari Kiai Syahur Rijal itu maupun ulama-ulama yang lain, bahkan dari Cak Muhaimin Iskandar juga menyikapi hal ini, kemudian untuk evaluasi agar hal ini tidak berlarut-larut, tidak ada kasus-kasus baru lagi, karena hal ini sangat memalukan bagi Islam teman-teman, dan secara lebih luas lagi lebih memalukan kita sebagai manusia teman-teman ya. Kalau kayak gini apa bedanya dengan Einstein gitu ya. Oke teman-teman, itu saja. Semoga tidak ada dari kita yang membenarkan atau mendukung perbuatan-perbuatan semacam ini, tidak ada yang melindungi kasus-kasus seperti ini. Semoga hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan anak-anak yang menjadi korban bisa segera pulih, mentalnya juga sembuh, kemudian fokus kepada kualitas diri untuk memperbaiki hidup teman-teman ya. Dan semoga kita semua diselamatkan dari fitnah-fitnah seperti ini teman-teman ya. Tetap semangat mencari maisha, mencari rezeki, mencari cuan, mencari profit yang halal agar kita sehat secara finansial, sehat secara jasmani dan rohani, terutama sehat secara akidah dan keimanan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.